Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Rini di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Di pembelajaran kita kali ini, kita memasuki tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Mari kita simak materinya. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda. Misalnya ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, bahkan ada yang tinggal di pesisir pantai. Setiap lingkungan tersebut memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi jenis pekerjaan di lingkungan tersebut. Bagaimana ya jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal? Di perkotaan, terdapat pegawai kantor, petugas keamanan, pelayan toko, dan sebagainya. Di daerah pedesaan, untuk di dataran tinggi biasanya ada buruh pemetik teh, bahkan peternak. Selain mempengaruhi jenis pekerjaan, lingkungan juga dapat mempengaruhi karakteristik individu. Kali ini kita membahas karakteristik individu dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat dengan kita. Setiap anggota keluarga memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Ciri fisik dapat dikenali diantaranya yaitu dari jenis dan warna rambut, warna kulit, bentuk mata, tinggi tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Perhatikan keluarga berikut. Ayah memiliki kumis dan berambut lurus pendek. Ibu memiliki rambut lurus panjang. Kakak memiliki rambut lurus pendek sebahu, sedangkan adik menggunakan kacamata dan berambut lurus pendek. Di antara anggota keluarga, mungkin ada yang senang membaca, seperti membaca teks fiksi. Di dalam teks fiksi terdapat tokoh yang berperan. Bagaimana ya kita dapat mengetahui watak tokoh dan amanat dalam teks fiksi? Berikut penjelasannya. Watak tokoh dalam teks fiksi terbagi menjadi dua. Ada watak positif dan ada watak negatif. Watak positif contohnya penyayang, rendah hati, suka menolong, jujur, dan masih banyak yang lainnya. Begitupun dengan watak negatif, ada sombong, kikir, pembohong, serakah, dan juga ada contoh yang lainnya. Tokoh berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita terbagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh sentral, yaitu tokoh utama, memiliki peran sangat penting, menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Sedangkan tokoh tambahan, tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali hanya untuk menghidupkan cerita atau menjadi pemanis cerita. Bagaimana dengan amanat dalam cerita teks fiksi? Apa itu amanat? Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks fiksi. Hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan untuk memahami amanat dalam teks fiksi? Yang pertama, membaca cerita dengan saksama. Yang kedua, memahami karakter atau watak setiap tokoh yang berperan. Dan yang terakhir, menentukan dan memahami amanat. Mari kita simak cerita teks fiksi yang berjudul Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sarni. Setiap hari, Mbok Sarni menghabiskan waktunya sendirian karena tidak memiliki anak. Pada suatu sore, Mbok Sarni mencari kayu bakar di hutan. Lalu ia bertemu dengan raksasa yang menghalangi jalan. Raksasa tersebut mengatakan akan mengizinkan lewat jika Mbok Sarni memberikan seorang anak untuk dijadikan teman. Namun, Mbok Sarni mengatakan ia tak mempunyai anak.
Setelah Mbok Sarni mengatakan tidak punya anak, dan ia juga ingin sekali mempunyai anak, raksasa pun memberikan biji mentimun. Raksasa berkata, "Wahai nenek, aku berikan biji mentimun. Tanamlah biji ini di depan rumah. Setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah ia dewasa." Setelah 2 minggu, biji mentimun yang ditanamnya berbuah lebat. Salah satu buah mentimunnya cukup besar. Mbok Sarni pun mengambilnya. Setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas semakin tumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira karena rumahnya sudah tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Mas. Pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Mas. Lalu Mbok Sarni meminta waktu dan terus mengulur waktu. Pada suatu malam, Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Akhirnya Timun Mas menemui petapa itu dan ia diberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Paginya, raksasa datang kembali untuk menagih janji. Raksasa pun mengejar Timun Mas dan Timun Mas mulai melemparkan kantong pertama yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang-batang timun terus melilit tubuhnya. Namun si raksasa berhasil bebas dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kaki raksasa terluka, namun ia terus mengejar Timun Mas. Timun Mas kembali membuka kantong ketiga yang berisi garam. Seketika itu, hutan pun berubah menjadi lautan yang sangat luas. Namun, lautan itu dengan mudah dilalui oleh si raksasa. Terakhir, Timun Mas melemparkan kantong keempat yang berisi terasi. Seketika itu, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan raksasa tenggelam di dalamnya. Timun Mas mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diselamatkan dari raksasa. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Itulah cerita Timun Mas. Bagaimana ya watak tokoh dalam cerita Timun Mas? Nah, raksasa memiliki watak jahat, licik, serakah, dan tidak mau menolong orang kesusahan. Sedangkan Timun Mas memiliki watak pintar, cantik, baik, kuat, dan penyayang. Dan Mbok Sarni memiliki watak pendiam, baik, rajin, penyayang, dan bekerja keras. Nah, anak-anak sudah tahu ya bagaimana watak tokoh dalam cerita Timun Mas. Bagaimana ya amanat dalam cerita fiksi Timun Mas ini? Nah, amanat yang dapat kita peroleh yaitu jangan melanggar janji dan serakah. Jika kita ingin menolong orang, jangan berharap untuk diberi balasan. Untuk kegiatan selanjutnya, mengerjakan tugas keterampilan di buku pena 4D halaman 21. Demikian pembelajaran kita kali ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika belum paham, boleh tonton video ini berulang kali ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.